Selamat pagi semuanya. Saya Armando Prayogesbayang dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Teknik Elektro dengan NIM 20040262. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah-istilah pada sistem telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Istilah-istilah telekomunikasi. Yang pertama itu ada sinyal. Pada sinyal ini memiliki dua kategori, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Yang mana sinyal analog itu adalah semua level yang tidak putus di semua waktu yang ada. Dan sinyal digital itu sinyal yang diskrit. Kadang itu dia sinyalnya putus-putus, level biner atau multi level. Lalu yang selanjutnya itu ada istilah pada sistem telekomunikasi, yang mana istilahnya adalah sampling. Sampling ini mengambil sampel sinyal analog. Misalnya itu sampling ini selalu mengambil sinyal-sinyal pada saat 125 mikrosecond. Selanjutnya ada filtering. Di istilah filtering ini dapat membuang atau menekan sinyal yang tidak diinginkan. Ketika sinyal itu tidak baik atau kita tidak mau memakainya, maka kita dapat memfilteringnya. Lalu istilah selanjutnya ada frekuensi. Di frekuensi ini adalah banyaknya gelombang dalam 1 detik. Yang selanjutnya ada gelombang. Istilah telekomunikasi yang gelombang ini merupakan ayunan sinyal dari titik 0 ke titik maksimum, kemudian ke titik minimum, kemudian balik ke titik 0. Makanya demikian dia berbentuk gelombang dari 0 naik ke titik maksimum, kemudian ke titik minimum, lalu balik lagi ke titik 0. Nah, selanjutnya ada bandwidth. Bandwidth ini adalah lebar frekuensi atau sama dengan komponen frekuensi tertinggi dikurang komponen frekuensi terendah. Frekuensinya yang tinggi dikurangi dengan yang rendah. Lalu selanjutnya ada modulasi. Di modulasi ini dapat menumpangkan sinyal yang berfrekuensi rendah ke sinyal yang berfrekuensi tinggi dengan mengubah karakteristik sinyal berfrekuensi tinggi. Kita dapat mengubah yang sinyal berfrekuensi rendah ke yang tinggi dengan kita mengotak-atik pada sinyal yang berfrekuensi tingginya. Selanjutnya ada istilah antena. Pada antena ini adalah alat yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan antena dasar 0,5 lambda. Antena ini biasa kita gunakan untuk menonton televisi atau antena-antena yang dipakai pada radio-radio mobil untuk menguatkan suatu gelombang elektromagnetiknya. Nah, istilah selanjutnya pada sistem telekomunikasi ada email. Email ini sudah biasa kita dengarkan atau banyak di antara kita yang semuanya memakai email. Email ini merupakan surat menyurat melalui internet. Penggunanya dapat saling bertukar berita, cerita, atau wawasan dan dikumpulkan dalam suatu file untuk pengalaman berupa mailbox, sehingga penggunanya dapat membaca berita yang ditujukan kapanpun. Tidak harus hari ini dia membacanya, tetapi besok pun dia bisa membacanya. Mau kapanpun itu dia tetap bisa membuka emailnya. Nah, selanjutnya ada istilah hybrid komputer. Hybrid komputer
Yang mana pada hybrid komputer ini, sebuah komputer digital yang menerima sinyal analog dan dapat mengubahnya menjadi data digital dan dapat memprosesnya. Itulah hybrid komputer. Selanjutnya kita mempunyai istilah hypertext. Pada hypertext ini, dokumen online yang terdiri atas tulisan dan gambar. Hypertext ini merupakan dokumen yang ada gambar dan ada teksnya. Berhubungan dengan dokumen yang biasanya memiliki hubungan dengan dokumen yang lain. Hypertext ini ada hubungannya dengan dokumen-dokumen yang lain. Selanjutnya ada istilah telekomunikasi yaitu link. Link ini sudah biasa juga kita dengar. Link itu adalah sambungan atau koneksi dari sebuah sumber ke sumber yang lain, menyambungkan suatu sumber ke sumber yang lain, misalnya dalam sistem networking atau internet. Selanjutnya, yang ke-13 ada istilah telekomunikasi yaitu network. Network biasa diartikan dengan jaringan. Network ini adalah suatu jaringan yang lebih dari suatu titik yang berhubungan untuk bisa saling bertukar data atau informasi. Dengan adanya jaringan, kita dapat berhubungan dengan sesama kita, mau yang jauh maupun yang dekat. Selanjutnya itu ada istilah roaming. Roaming ini istilahnya ada pada handphone kita. Fungsi roaming ini ketika berkomunikasi dengan seluruh handphone kita, misalnya kita akan pergi ke suatu daerah atau luar negeri, kita harus mengaktifkan roaming ini supaya kartu kita atau seluler kita dapat berhubungan dengan Indonesia, misalnya kita ke luar negeri. Selanjutnya ada istilah switching. Switching ini merupakan proses menghubungkan dua atau lebih poin secara bersama-sama. Switching dapat melibatkan beberapa koneksi dalam jaringan melalui beberapa perangkat komunikasi. Selanjutnya, istilah telekomunikasinya ada sinyal analog. Pada sinyal analog ini, gelombang-gelombang elektronik bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan beragam media tergantung frekuensinya. Selanjutnya ada sinyal digital. Sinyal digital ini memuat denyut voltase yang ditransmisikan melalui media kawat. Dan istilah selanjutnya ada streaming. Istilah telekomunikasi yang ini, streaming ini sudah biasa juga kita dengarkan atau kita juga di antara kita banyak yang melakukan streaming. Streaming ini adalah kemampuan untuk menikmati sajian audio atau video secara live dan harus mendownloadnya terlebih dahulu. Ketika kita streaming itu kita berarti menonton suatu video atau suatu rekaman itu secara langsung. Dia tidak rekaman yang sebelumnya, rekaman yang terakhir dilihat, ini rekaman yang betul-betul langsung. Setelah streaming, ada istilah VGA. VGA ini adalah Video Graphic Array, yang mana suatu resolusi gambar atau video yang berukuran 640 dikali 480 pixel. VGA ini merupakan resolusi gambar dan video yang bagus. Nah, yang selanjutnya ada istilah wireless. Wireless ini adalah suatu teknik komunikasi atau pertukaran data jarak dekat atau jarak jauh tanpa menggunakan kabel. Kita dapat bertukar data maupun informasi penting melalui handphone atau internet tanpa menggunakan kabel sambungan. Dapat
digunakan juga secara jarak jauh. Nah, hanya beberapa saja yang dapat saya jelaskan tentang istilah-istilah telekomunikasi ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.